الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا kaum muslimin, muslimat, saudara-saudari, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang pada malam yang mulia ini Allah menambahkan kepada kita kenikmatan di samping kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sudah kita dapatkan, dan kenikmatan itu adalah di saat seorang hamba didekatkan oleh Allah kepada sebuah amal yang dengannya seseorang itu akan masuk ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya memudahkan jalan untuk sampai kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan, wa man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahadallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang melangkahkan kakinya meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan untuk sampai kepada surga. Dan di saat kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini, dalam kegiatan ini, dalam sebuah amal yang mulia ini, dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menuntun kita untuk sampai kepada surga. Dan Allah akan mudahkan dengan perjuangan kita menuju tempat ini, jalan kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tatkala seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid-masjid kaum muslimin untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjadikan untuk mereka pahala sebagaimana orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa man kharaja ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama al-khaira aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tammat hajjatuh. Tidaklah seseorang keluar menuju masjid dari masjid-masjid Allah, dan tidaklah dia keluar menuju masjid kecuali untuk satu dari dua, atau bahkan untuk kedua-duanya, menuntut ilmu agama atau mengajarkan agama, kecuali baginya itu pahala haji dengan haji yang sempurna. Wa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, dan siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, mereka itu sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sekiranya dan jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan ada salah satu di antara kita, saya ataupun bapak ibu sekalian, yang kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diakhiri oleh Allah
kesempatan hidupnya di dalam majlis ini, maka terhitung kita mendapatkan pahala seseorang yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kemuliaan. Makanya kita hendaknya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di antara hamba-hambanya yang senantiasa cenderung hati kita kepada ilmu dan kepada majlis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sibukkan kita darinya. Karena ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sejatinya mereka kelapangan, kesempatan, tapi dibuat sibuk oleh dirinya sendiri, atau dijadikan oleh syaitan itu sibuk dengan hal yang lain, yang ada kalanya menjadikan dia itu terelakkan dari ilmu dan terjauhkan dari majlis. Sebagaimana salah seorang alim min ulama'il Islam, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah kalau tidak salah, beliau menyatakan inna awwal talbisil iblis, atau inna awwala talbisil iblis, ya, salah satu di antara tipu daya iblis yang pertama kali adalah saddahum 'anil ilm. Manusia disesatkan oleh mereka, dihalang-halangi dari apa? Mendapatkan ilmu. Orang-orang yang mereka mengenyampingkan majlis, orang-orang yang mereka menyingkirkan ilmu dari kehidupannya, menjauhkan dirinya dari majlis dan menyibukkan dirinya dengan selainnya, itu adalah tipu daya iblis yang mereka ingin menyesatkan kita dari jalan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Maka kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah, kemuliaan bagi kita di saat kita bisa duduk bersama di dalam majelis yang seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita lakukan di malam hari ini menjadi sebuah kemuliaan bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak haramkan untuk kita semuanya keutamaan dan fadilah dari apa yang kita lakukan di malam yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salammu kepada Rasul kami, junjungan kami, hamba dan utusanmu, penghulu kami, qudwah dan teladan bagi kami semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, bahasan kita di dalam kitab Amalun Yasir wa Ajrun Kabir, yaitu amalan-amalan yang mudah dengan pahala yang berlimpah. Dan pada pertemuan terakhir atau pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan fadilah dari beristighfar untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup ataupun yang mati. Dan itu fadilahnya luar biasa, pahalanya besar sekali. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapa yang beristighfar, memintakan ampun untuk kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, maka Allah menuliskan untuk setiap orang yang mukmin dan muslim, mukminah dan muslimah, itu satu kebaikan. Ya bisa kita hitung aja, dari kaum mukminin dan muslimin yang hidup berapa orang sekarang? Enggak yang di Indonesia saja, semua orang-orang yang muslim, semua orang-orang yang beriman masuk dalam doa kita tersebut. Dihitung saja, itu yang hidup. Bagaimana dengan muslim dan mukmin yang mati, yang sudah meninggal, yang sudah wafat, dari keimanan dan keislaman mereka bersama dengan Adam alaihissalam sampai di zaman kita sekarang? Berapa orang? Nggak ada yang bisa menghitung. Ya, nggak ada hitung ya Pak ya. Nggak bisa dihitung. Karena kita berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al-ahya'i minhum wal amwat. Ya kan? Ya Allah, berikanlah pengampunanmu kepada orang-orang yang muslim, laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, yang hidup dan yang mati.
yang hidup dengan yang mati. Yang hidup aja kita nggak bisa ngitung berapa jumlah kaum muslimin, berapa jumlah kaum mukminin yang hidup nih. Dan yang hidup dengan yang sudah wafat lebih banyak yang sudah wafat, ya kan? Dari umat Nabi Muhammad saja yang hidup dengan yang sudah wafat banyakkan yang sudah wafat. Bagaimana dengan kaum muslimin muslimat dari semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam? Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, berikanlah pemaafanmu, ampunanmu kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan orang-orang yang telah mendahului kami dari keimanan tersebut. Berapa orang sudah mendahului kita dalam keimanan? Adad kabir. Ini jumlah yang sangat besar. Dan di setiap satu orang itu kita mendapatkan satu kebaikan. Berarti berapa orang semuanya terhitung untuk kita kebaikan. Makanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa doakan mereka. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, atau Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tayyib, terus ditambah dengan doa-doa yang lain. Allahu akbar. Sangat besar bagi seorang hamba di saat meminta kepada Allah dengan doa tersebut. Tayyib. Ini pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada amalan yang berikutnya. Kata beliau di sini hafizahullah, Syekh Abu Abdul Aziz Munir Al-Jazairi hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ahu, beliau menyatakan fadlul hamdi ba'da at-ta'ami wa lubsi thiyabi. Kata beliau, keutamaan memuji Allah setelah seseorang itu memakan suatu makanan atau meminum suatu minuman atau memakai suatu pakaian. Lihat dalam sebuah hadis dari Mu'adz ibn Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man labisa thawban faqala alhamdulillahi alladhi kasani hadha ath-thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang memakan suatu makanan, tatkala dia telah selesai dari makanan tersebut, kemudian dia mengatakan, apa yang dia katakan? Alhamdulillahilladzi, ya, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang razaqanihi, ya, atau razaqani hadha thawba, at'amani hafan, alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan makanan kepadaku ini, hadha at-ta'am, wa razaqanihi, dan telah merezekikannya terhadapku, min ghairi haulin minni wala quwwah, bukan karena kekuatan dariku dan juga bukan karena upaya diriku sendiri, karena itu mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang selesai makan membaca doa tersebut, alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku makanan ini dan merezekikannya kepadaku tanpa semua itu karena kekuatan dan daya dariku, tapi itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa sampai doa ini bisa membuat seseorang itu dihapuskan dosa-dosanya? Karena pengakuannya terhadap rizki dan karunia serta nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan tidaklah seseorang
semakin besar pujiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan berikan ganjaran, pahala dan keinginannya. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pernah mengatakan, ya afdhalud du'ai alhamdulillah, khairud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa, semulia-mulianya doa itu adalah alhamdulillah. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala? Karena bayangkan, kenapa sampai alhamdulillah itu sebaik-baik doa? Karena seseorang dengan alhamdulillahnya dia bersyukur kepada Allah. Dan Allah menyebutkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, aku tambah. Dan rata-rata orang ketika dia berdoa kepada Allah, rata-rata mereka minta apa? Tambahan. Orang yang sehat dia minta disehatkan, ditambah kesehatannya. Orang yang sudah punya harta ditambah hartanya. Orang yang sudah tenang ditambah ketenangannya. Terus seperti itu. Maka ketika Anda sehat, Anda katakan alhamdulillah. Ketika Anda punya harta, katakan alhamdulillah. Ketika kita punya ketenangan, ucapkan alhamdulillah. Hakikatnya kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu apa? Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku kesehatan, rizki, harta, ketenangan. Tambahkan kepadaku ya Allah rizki itu. Tambahkan kepadaku kesehatan itu. Tambahkan untukku ketenangan itu. Makanya khairud du'a ya alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Terlebih lagi kalau kita bisa tambahkan alhamdulillahi hamdan katsiran. Maha segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maka kaum muslimin muslimat, Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menyebutkan terkait dengan makan, karena banyaknya orang-orang yang mereka lupa setelah makan itu untuk mengucapkan alhamdulillah. Palingan kalau makanannya enak dia akan mengatakan lama dia, lama dan sebagainya. Lupa dia mengucapkan alhamdulillah. Lupa dia bersyukur kepada Allah. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang ketika ditanya apa yang engkau baca ketika selesai dari makan, mentok-mentoknya alhamdulillah. Ya, itu dah cukup. Tapi untuk mendapatkan keutamaan dalam hadis ini, kita baca sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Makan pun dosanya diampuni. Coba bayangkan, cuman makanlah bisa dapat ampunan dosa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa man labisa thawban, dan siapa yang ketika dia telah mengenakan kainnya kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini, wa razaqani, dan telah menjadikannya sebagai rizki untukku, min ghairi haulin minni wala quwwah, dan semua itu bukan karena kekuatan dan upaya diriku sendiri, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Pertanyaan saya, dosa yang telah lalu itu batasannya gimana? La na'lam, kita enggak tahu. Apakah sebulan yang telah lalu, 2 bulan yang telah lalu, setahun yang telah lalu, 2 tahun yang telah lalu? Wallahi kita enggak tahu. Tapi Nabi menyebutkan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, umum. Dan harapan kita keumuman ini mencakup semua dosa yang pernah kita tinggalkan. Ya. Kalaupun sekiranya ternyata dosa yang telah lalu itu adalah yang di hari itu saja, misalkan Anda pakai baju di malam hari, kemudian Anda ingat doa tersebut, Anda baca alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, dosa Anda di sejak Anda bangun tidur sampai di malam itu Anda pakai baju itu diampuni. Untung atau tidak? Beruntung atau tidak? Untung jelas. Hanya dengan berdoa ketika menggunakan pakaian, dosa kita di hari itu diampuni oleh Allah. Itu kalau cuman 1 hari, dan itu kadar minimal. Itu kadar minimal. Bagaimana jika 1 bulan? Sana. Bagaimana jika 1 tahun? Allahu Akbar. Dan Allah Maha Besar Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis Mu'adz bin Anas
Dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syurbah fayahmadahu 'alaiha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seorang hamba yang ketika dia makan kemudian dia memuji Allah, ketika dia minum kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah pasti akan ridho kepada hamba tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita ambil air 1 gelas, kemudian Anda minum, klik, klik. 1 teguk Anda ucapkan alhamdulillah. Kemudian Anda minum lagi beberapa teguk, ucapkan alhamdulillah. Di setiap kita mengucapkan alhamdulillah, Allah berikan keridhaannya kepada kita. Setiap Anda makan 1 suap, 2 suapan, bagaimana jika di setiap suapan Anda ucapkan alhamdulillah? Dalam 1 kali makan berapa keridhaan Allah diberikan kepada kita? Sekali makan berapa suap? 1 suap ya? Iya. Sekali makan 1 suap. Maksudnya dalam 1 1 piring ya. Dalam 1 piring berapa suap kira-kira? Banyak suapnya ya. Boleh tinggi ungguk ya, subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, bayangkan dalam 1 piring Bapak Ibu sekalian, anggaplah jumlah 15 suap. 15 suap misalkan ya. Kemudian Anda setiap dalam suapan alhamdulillah. Dalam setiap suapan alhamdulillah. Alhamdulillah 15 kali alhamdulillah. Perut kenyang, ya kan? Lisan merasakan nikmat, dosa berguguran, ridha kita dapatkan. Subhanallah. Dan ketika Anda habiskan makanan itu, bismillah, keberkahannya kita dapat Pak Ibu sekalian. Makanya usahakan ya, kalau makan itu betul-betul habis. Jangan dibiasakan ninggalin makanan di piring. Ya, lebih baik sedikit dulu nanti nambah dibandingkan kata Pak Haji tadi tinggi ungguk. Ya, ujung-ujung dah habis. Nabi Muhammad SAW sampai memerintahkan ya, idza saqata luqmatu ahadikum falyakhudhu ya wal yanfadhu ma kana alaihi minal adha thumma liyakulah atau thumma liyakulhu. Kata Nabi SAW, jika 1 suapan atau bahkan bahasa kitanya imah ya, imah Pak ya, 1 beras 2 beras, 1 nasi 2 nasi jatuh, ya kan, ambil, bersihkan kotorannya, makan. Sebabnya fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah, karena dia tidak tahu di makanan yang mana letak keberkahan itu. Janjian yang awak tinggi di pinggan tadi, disitulah keberkahan. Ya, iya. Makanya kalau bisa sampai licin piring itu, ya, sampai licin. Bahkan ada syariat untuk apa? Jilat tangan. Kok male awak suruh bini awak jilat, tolong jilat dek. Betul Pak. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza akala ahadukum fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Ini hadis sahih loh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian selesai makan, janganlah dia mengelap atau mencuci tangannya ya sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya kepada orang lain. Ndak ada wong ngomah kayak kawan milah, wan tolong wan. Ya kalau sama-sama mau ya kan. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, setidaknya akui dulu itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mensyariatkannya, dan tidak ada syariat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya menjijikkan, tidak ada. Kalaupun kita belum bisa mengamalkannya, cukup katakan, ya Allah saya belum bisa. Saya cuma bisa mengambil 1 sunnahnya. Ya udah nggak apa-apa. Sunnah untuk menjilatkan ke orang lain belum bisa, berarti jilati sendiri. Jangan sampai nggak ada satupun jilatkan ke orang lain, enggak, jilatin diri sendiri pun tidak. Lakukan salah satu di antara 2 ini, ya. Taib. Ada yang pernah suaminya minta tolong ke istrinya?
Ibu-ibu ada yang pernah dimintai tolong sama suaminya, "Dek, sini dek, abang sudah makan, tolong jilat jari-jari abang." Ada yang pernah? Belum. Bedor ustadznya. Itu yang setia ketik. Romantis. Coba dites Pak Haji. Tak iya sayang kan? Tolong. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Ada satu makanan itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dibuang-buang. Di sisi lain di sana ada saudara-saudari kita. Anak-anak kecil di Palestina, di Suriah, di Gaza, di Yaman, di tempat-tempat yang lain. Mereka sedang kelaparan, susah untuk mendapatkan makanan, tapi kita malah justru di sini buang-buang. Alhamdulillah. Setidaknya itu baik, bermulai. Nah ya, lebih awak dimakan dek bini awak. Alhamdulillah. Sudah tuh kok beranjak kemudian, Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, "Aw yashraba syarbah," atau dia minum satu tegukan air, fayahmadahu alaih, kemudian dia memuji Allah dari satu tegukan tersebut. Nah, betul. Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha biasanya mereka minum dalam satu gelas. Saking romantisnya Aisyah radhiyallahu anha, ibu-ibu sekalian, di mana bekas bibir suami, disitulah diletakkan bibir Aisyah. Ya, kondak loki di siko bang bok kami goli abang diputau. Itu yang sedikit. Ya, belum biayu abang mah, puf, tukar dengan air yang baru. Ini potret sedikit dalam masalah bagaimana kita meniru rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam hal yang kecil-kecil seperti itu ada pahala di mata Allah, ada nilai ganjaran dan balasan yang luar biasa. Lihat, makan makanan alhamdulillah, meminum seteguk air alhamdulillah, menyuap satu suapan alhamdulillah. Allah hapuskan dosa kita, Allah ridhai kita. Dan dengan itu Allah akan tambahkan nikmat yang lain. Coba kurang apa coba? Tambahan dapat ridha, dapat ampunan dosa, dapat. Padahal dalam masalah makan dan minum. Dan ini tidak ada dalam agama yang lain. Hanya dalam Islam. Dan ini adalah agama yang sempurna luar biasa. Makanya kita katakan gak ada syariat agama lain yang mengatur sedemikian rupa dalam masalah kehidupan sehari-hari. Masalah makan diatur, masalah buang air diatur, sampai ternyata dalam masalah makan saja ada pahalanya. Ya benar, ketika Anda bisa nyuap satu suapan makanan itu nikmat besar. Di saat ada orang yang mereka gak bisa makan, walaupun bisa makan gak bisa nyuap sendiri. Kalau ada yang bisa nyuap sendiri sedang sariawan atau nggak bisa merasakan nikmatnya makanan. Tapi kita alhamdulillah bisa dapat rezeki makanan, bisa nyuap sendiri, bisa merasakan kenikmatan itu. Jika pedas terasa, jika manis terasa, jika gurih terasa, betapa besar nikmat yang kita dapatkan ketika itu. Dalam satu suapan kemudian kita merasakan nikmat dan enaknya. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besar sekali kenikmatan Allah yang kita dapatkan. Makanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "At-ta'imu syakir bimanzilati shaimi sabir." At-ta'imu syakir bimanzilati shaimi sabir. Orang yang makan dan bersyukur itu sama dengan kedudukan orang yang berpuasa dan sabar. Karena orang yang berpuasa dia dituntut untuk sabar, ya enggak? Apalagi puasa sunnah. Awak puasa sunnah, kawan makan aja loh mak depan awak. Begitulah dia tuntutan untuk bersabar dalam puasa. Karena memang puasa identik dengan sabar, tapi makan identik dan berhubungan erat dengan syukur. At-ta'imu syakir, orang yang makan dan bersyukur,
bimanzilati shaimi sabir. Dia kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Makanya jadilah kita orang-orang yang mendapatkan nikmat makan dan minum dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan tidak bolehnya kita mencela makanan, menghardi makanan, ya. Inistahahu akalah wa in karihahu tarakahu. Ketika Nabi SAW punya syahiyah, punya keinginan dan nafsu untuk makan, beliau makan. Dan jika sekiranya beliau tidak memiliki keinginan untuk memakannya, maka beliau tinggalkan. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan segala macam, ya, dan segala aspek kehidupan seorang hamba. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah makan saja. Terlebih lagi kalau Anda bisa makan, kemudian Anda bisa berbagi makanan di makanan yang sama yang kita makan. Anda bisa mengumpulkan ribuan jutaan pahala. Anda punya makanan, Anda bagi orang lain. Kemudian ketika Anda makan, memulai dengan bismillah dan bersyukur di setiap suapan. Ketika Anda minum, Anda bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah di setiap sekali tegukan. Dan Anda bisa mengumpulkan ribuan dan jutaan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan makan dan minum kalau tidak dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya betul kita ini umat yang terakhir, umat yang umurnya paling pendek, tapi pahalanya semakin dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, umat Yahudi itu seperti subuh ke asar, Nasrani asar ke maghrib, hampir sama waktunya. Tapi umat Islam maghrib ke isya, sebentar umurnya, ya, umurnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, dan justru mereka menjadi orang yang mayoritas mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga kebanyakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 120 saf. Kata Nabi Muhammad SAW, ahlul jannati 120 safa. Penduduk surga 120 saf, ya. 80 saffan minha, 80 saf dari 120 tadi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang 40 itu untuk umat semua, umat dari kalangan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ini kemuliaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi ada amalan-amalan yang mudah, amalan-amalan yang ringkas, bahkan terkadang kita tidak terfikirkan di situ kita dapat pahala, dapat ganjaran, dapat pengampunan dosa. Tadi makan, minum, pakai baju. Iya. Padahal itu aktivitas rutin. Berapa kali kita mengenakan pakaian dalam sehari semalam? Banyak, Pak. Terkadang dari satu baju nih misalkan kayak gini, nanti kita lepas, kita pakai baju yang lain untuk tidur. Ucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb. Ya kan? Sesudah mandi pakai baju lagi, alhamdulillah. Ya kan? Makan kan enggak harus nasi, ya kan? Karena kata Nabi Muhammad SAW, la ya'kul innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aklah. Setiap kali dia makan suatu makanan, oh Anda ketemu goreng, Anda makan gorengan, alhamdulillah. Oh Anda ketemu potongan kue, Anda makan kue tersebut, alhamdulillah. Anda ketemu potongan buah, Anda makan buah tersebut, alhamdulillah. Coba bayangkan berapa banyaknya pahala pengampunan dosa yang sudah kita dapatkan dalam sehari semalam. Cuman lagi-lagi yang menjadi masalahnya adalah lupa kita, Pak. Iya. Nah, jadi kurangnya kita dalam mengucapkan alhamdulillah, kurangnya kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya kita dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allahu akbar, ya. Banyak sekali peluang kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di poin yang berikutnya, setelah masalah makan dan minum, dengan seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala setelahnya, nah beliau hafizahullah Subhanahu wa taala mengatakan adz-dzikrul mudha'afah atau adz-dzikrul mudha'af. Ada zikir yang pahalanya itu betul-betul berlipat. Ada zikir yang pahalanya betul-betul berlipat. Dalam sebuah hadis dari Juwairiyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW keluar, ya, meninggalkan Juwairiyah pada waktu pagi hari, ketika Nabi Muhammad SAW hendak salat subuh. Dan ketika Nabi meninggalkan Juwairiyah, Juwairiyah ketika itu sedang dalam kondisi melaksanakan salat sunnah fajar sebelum salat subuh. Naam, wahia fi masjidiha. Dan ketika itu Juwairiyah sedang dalam tempat salatnya. Thumma raja'a ba'da an adha. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dari masjid di waktu salat duha. Bayangkan lama enggak tuh? Nabi meninggalkan Juwairiyah sebelum salat subuh, dan Nabi pulang setelah matahari tinggi. Ya, di jam 8-an. Ya kan, sekitar 2 jam, hampir 3 jam Juwairiyah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tatkala Nabi pulang, Juwairiyah masih di tempat beliau ketika itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, masih di tempat beliau salat. Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu bertanya kepada Juwairiyah, "Ma zilti 'alal hali allati faraqtuki 'alaiha?" Wahai Juwairiyah, engkau masih dalam kondisi yang sama ketika aku tadi meninggalkan engkau? Kata Juwairiyah, "Na'am, iya wahai Rasul. Engkau tinggalkan aku dalam kondisi seperti ini, seperti itu pula lah tadi dan aku saat ini." Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat." Sungguh setelah aku tinggalkan engkau tadi di waktu subuh, sebelum subuh tadi, aku ucapkan 4 kalimat dan aku baca 3 kali. "Law wuzinat bima qulti mundul yawma." Kalau sekiranya 4 kalimat yang aku baca tadi sebanyak 3 kali ditimbang dengan zikir yang engkau baca sejak sebelum subuh sampai saat ini 3 jam itu, maka 4 kalimat yang aku baca tadi lebih berat dibandingkan zikir yang engkau baca selama 3 jam. Mau enggak? Mau enggak Pak, Ibu? 4 kalimat ini jika dibaca 3 kali menandingi zikir yang lain yang dibaca oleh Juwairiyah mulai dari sebelum subuh sampai di waktu duha. Mau? Mau Pak? Bayar. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, ya, wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih. Ini yang pertama. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita memujinya sebanyak makhluknya. Memuji Allah sebanyak makhluknya. Berapa makhluk Allah? Berapa makhluk Allah? Ngitung yang manusia aja nggak bisa. Makhluk Allah ada berapa macam? Makhluk Allah berapa macam? Manusia, tumbuhan, hewan, jin, apa lagi? Malaikat, apa lagi? Bebatuan, apa lagi? Rerumputan, apa lagi? Yang di langit sana? Bintang, bulan, matahari, langit itu sendiri. Ada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, ada qalam Allah Subhanahu wa ta'ala, ada surga, ada neraka. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsih dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Wa zinata arsy seberat arsy-Nya.
wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Enggak terhitung Bapak Ibu sekalian. Dibaca sebanyak 3 kali. Ada yang sudah hafal? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Saya sudah membaca 3 kali. Alhamdulillah dapat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zikir yang pahalanya Allah lipat gandakan dengan jumlah yang banyak, tak terhingga. Bahkan bisa mengalahkan zikirnya Juwairiyah dari menjelang subuh sampai waktu duha. Taib, kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, di antara zikir yang juga nilainya sangat banyak sekali dan besar adalah apa yang disebutkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu dalam riwayatnya. Beliau mengatakan, ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana uharriku syafatai. Nabi SAW melihatku ketika itu aku sedang menggerak-gerakkan bibirku. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku, ma taqulu ya Aba Umamah, apa yang engkau sedang ucapkan wahai Abu Umamah? Kemudian aku mengatakan, azkurullah, aku sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Umamah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, afala adulluka ala ma huwa akthar min dzikrika lillahi Subhanahu wa Ta'ala al-laila ma'an nahar. Tidakkah engkau mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang itu lebih besar pahalanya dibandingkan seseorang berzikir di pagi dan siang hari, atau di siang dan malam harinya? Kemudian Nabi mengatakan, taqul, engkau mengucapkan alhamdulillahi adada ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq, walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi adada kulla syai'in, walhamdulillahi mil'a kulli syai', wa tusabbihu lillahi mithluhun, thumma qala tu'allimuhunna 'iqabak min ba'dika. Kata Nabi Muhammad SAW, dan ini juga menjadi hal yang baru bagi kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, engkau ucapkan alhamdulillahi 'adada ma khalaqa, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak apa yang Dia ciptakan. Walhamdulillahi mil'a ma khalaqa, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seukuran apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kalau tadi banyaknya, yang kedua besar dan ukurannya. Walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak apa yang dihitung oleh kitabnya. Kalau ini maksudnya yang dihitung oleh kitabnya adalah huruf, berapa huruf dalam Al-Quran? Banyak sekali. Huruf banyak. Kalau 6.000 lebih itu ayatnya. Kalau hurufnya, ada yang pernah ngitung huruf dalam Al-Quran? Enggak ada kayaknya ya. Ngitung huruf dalam Al-Fatihah aja kayaknya belum ada, ya kan? Tayyib, apalagi sebanyak Al-Quran. Tayyib, misalkan walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seukuran sebanyak apa yang dihitung oleh Al-Quran. Walhamdulillahi adada kulli syai', dan segala puji bagi Allah dengan sejumlah segala sesuatu. Walhamdulillahi mil'a kulli syai', dan segala puji bagi Allah dengan seukuran segala sesuatu. Dan engkau juga mengucapkan subhanallah sebanyak itu semuanya, maka hendaknya engkau ajarkan semua itu kepada orang-orang yang berada di setelahmu dari usiamu. Ini kalimat yang baru bagi kita dan bagi saya sendiri, dan ini perlu untuk kita pelajari dan kita hafal. Alhamdulillahi adada ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq, walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi mil'a ma ahsa bihi kitabuh, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi mil'a kulli syai'. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara lagi ucapan yang banyak pahalanya dan besar fadilahnya, mudah untuk kita ucapkan adalah apa? As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan salawat ini ringan tapi berat pengamalannya, ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ikuti setiap saya menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal saya kajian sampai detik ini, udah berapa kali? Banyak. Ya kan? Ketika saya mengucapkan Nabi Muhammad, apa yang Bapak Ibu katakan? Sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun kata-kata yang menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti beliau atau rasul atau nabi, kita bersalawat kepada beliau.
sallallahu alaihi wasallam, sebanyak itu Allah akan berikan kepada kita kebaikan, bahkan dikali 10. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pelit itu adalah ketika namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Itu kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap namanya disebutkan, kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang yang paling beruntung dari sisi salawat siapa? Orang yang belajar hadis. Karena orang yang belajar hadis selalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika dia nulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil dia nulis sallallahu alaihi wasallam, pasti sambil membaca. Coba bayangkan berapa hadis yang dibaca, berapa hadis yang ditulis, sebanyak itu dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10 salawatin wa hatta anhu 10 khati'ah wa rafa'a lahu 10 darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan darinya 10 kesalahan, dan Allah akan angkat untuknya 10 derajat. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, 10 kali diganti oleh Allah, dan 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang amalan-amalan yang mudah dengan pahala yang begitu melimpah ruah, sangat banyak. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk belajar sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tapi menjadi sebuah pengetahuan bagi kita bersama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang mudah dan ringkas ini, tapi memiliki pahala yang melimpah dan luas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang berhak mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah bebaskan kita dari nerakanya subhanahu wa ta'ala. Hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan sebelum masuk waktu Isya? Jika ada, pas. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang pas. Nah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di antara hamba-hambanya yang senantiasa cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada ilmu itu sendiri, dan cinta kepada mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita terhadap ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.